Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami ta'zimi, kami taati pengasuh dan majelis warga Pondok Pesantren Sidogiri. Yang kami muliakan, kami ta'zimi, yang insyaallah nanti akan hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan bin Hud Asgaf dari Pasuruan, yang insya Allah nanti beliau akan memberikan mau'izatul hasanah, memberikan mutiara hikmah kepada kita bersama berkenaan dengan peringatan Hari Santri 2023 ini. Yang kami hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, pengurus harian Pondok Pesantren Sidogiri, pengurus pelaksana, dan bawahan dari para pengurus pelaksana. Yang saya hormati segenap Dewan Asatid, dan juga yang saya hormati segenap para santri Pondok Pesantren Sidogiri. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang penuh dengan barakah ini dalam rangka kita memperingati Hari Santri Nasional 2023. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kumpul kita ini menjadi saksi yang menguntungkan, saksi yang baik bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili dari pengurus Pondok Pesantren Sidogiri menyampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada segenap panitia yang telah mengusahakan terselenggaranya kegiatan peringatan Hari Santri Nasional 2023 yang dilaksanakan pada malam hari ini. Terima kasih, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan mudah-mudahan juga berakhir dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian yang saya hormati, peringatan Hari Santri Nasional ini mengambil momentum resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Al-Maghfirlah Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945, di mana pada waktu itu Presiden Soekarno mengirimkan utusannya kepada beliau menanyakan tentang hukumnya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Beliau mengatakan itu fardhu ain, wajib bagi umat Islam mempertahankan kemerdekaan negaranya. Wajib. Dari situ kemudian Al-Maghfirlah Ki Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura, rembuk tentang bagaimana menyatukan sikap di dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia itu. Sehingga kemudian muncul terbit resolusi jihad yang menyerukan kepada semua umat Islam dan masyarakat Indonesia untuk jihad fisabilillah
mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang baru diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 22 Oktober 1945 ada resolusi jihad. Karena pada waktu itu ada upaya-upaya untuk merongrong, menggoyahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Ada upaya dari para penjajah untuk kembali lagi ke Indonesia, untuk menjajah lagi Indonesia. Sehingga kemudian dari rentetan resolusi jihad itu, kemudian terjadi pertempuran besar dan dahsyat pada tanggal 10 November 1945 yang dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya. Dan terkenal dengan senjata bambu runcing. Itu adalah resolusi jihad yang kemudian menjadi momentum diperingatinya Hari Santri Nasional. Sebetulnya kalau melihat peran santri, saya melihat ada jihad santri pra kemerdekaan. Ada jihad santri yang pasca kemerdekaan. Jihad santri sebelum kemerdekaan sudah sangat jelas. Banyak dari santri, dari kiai, dari para ulama yang aktif berjuang melawan penjajah. Banyak dari pondok-pondok pesantren, dari musola, dari masjid yang menjadi markas perlawanan terhadap para penjajah yang dipimpin oleh para kiai dan diikuti oleh para santri. Termasuk di pondok kita, pondok pesantren Sidogiri ini menjadi salah satu markas perlawanan ulama, perlawanan santri terhadap para penjajah yang dipimpin oleh Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Satullah bin Kiai Nawawi. Ya, beliau adalah Panglima Divisi Timur Hizbullah dan salah satu bukti perjuangan dari para masyayikh kita terhadap negara Republik Indonesia ini adalah gugurnya guru kita Al-Maghfurlah Ki Abdul Jalil ketika beliau mempertahankan pesantren ini dari serangan Belanda. Jadi santri, para kiai sangat berkepentingan dengan negara Republik Indonesia ini. Karena di situ ada jutaan nyawa, ada jutaan darah, ada jutaan pengorbanan dari para kiai dan para santri pondok pesantren. Khususnya pondok pesantren Sidogiri. Alhamdulillah kita menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Fase jihad santri merdekakan negeri. Itu. Kemudian jihad santri yang kedua. Jihad santri yang dilakukan pasca kemerdekaan. Yaitu satu di antaranya momentum tadi. Momentum terjadinya resolusi jihad. Di mana pada waktu itu jihad santri menyelamatkan negeri. Karena kalau pada waktu itu para ulama, para santri, umat Islam tidak turun berjuang melawan upaya untuk menggoyahkan kemerdekaan dan kembalinya penjajah, maka tidak mustahil Indonesia akan dijajah kembali. Di situ maknanya jihad santri menyelamatkan negeri. Dan juga itu terjadi pada waktu terjadinya pemberontakan
PKI tahun 1965. Di banyak para kiai, para ustadz yang dibunuh oleh PKI. Di mana PKI mengusahakan upaya-upaya bagaimana ideologi ketuhanan yang Maha Esa itu digantikan dengan komunisme. Ulama, para santri berjuang pada waktu itu melawan dan menumpas gerakan dari PKI. Ini adalah jihad santri menyelamatkan negeri. Dan yang sekarang, tema sekarang adalah jihad santri jayakan negeri. Jihad santri jayakan negeri itu menurut saya tidak jauh dari apa yang dibacakan oleh Al-Mukarram Mas Aminullah Bakir tadi. Bahwa untuk menjayakan negeri, santri harus mengamalkan takrif santri. Harus mengamalkan itu. Isinya dari takrif santri itu yang pertama harus tafaqquh fiddin. Yang kedua, kita harus tazkiyatun nafs, mensucikan, membersihkan diri, mujahadatun nafs. Dan yang ketiga, kita harus dakwah. Kalau santri bisa melakukan tiga hal ini, tafaqquh fiddin, melakukan tazkiyatun nafsi, kemudian melakukan dakwah, dan kemudian membumikan hakikat santri di masyarakat, kami yakin Indonesia akan jaya. Kami yakin Indonesia akan jaya. Karena ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk sebuah negeri itu iman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ulama mengatakan keberkahan itu adalah alam yang makmur. Ada yang mengatakan rizki yang mudah dan melimpah. Ada yang mengatakan kehidupan yang tenang dan tentram. Tapi kalau santri sudah bisa melakukan itu, masyarakat bisa mewujudkan mayya'tasim bihablillahil matin wa yattabi'u sunnatar rasul amin. Kami yakin jaya negeri ini. Tapi kalau ini tidak dilakukan, sehebat apapun akan ada masalah-masalah. Disinilah kaitannya as-santri dengan jayakan negeri. Bahwa untuk membuat negeri ini jaya, wujudkan semangat as-santri yang telah didefinisikan oleh Al-Maghfirlah Kiai Hasani bin Nawawi. Nah, itu hakikat dari jayakan negeri. Ya. Peringatan Hari Santri Nasional ini secara kegiatan setahun sekali. Tetapi secara hakikat peringatan Hari Santri itu setiap saat, setiap hari. Karena kalau kita mendefinisikan santri seperti apa yang ditakrifkan oleh Al-Maghfirlah Kiai Hasani, maka sedetik pun kita tidak boleh keluar dari santri. Setiap hari, setiap saat adalah hari santri bagi santri. Dan kalau santri tidak melakukan itu, maka dia telah keluar dari kesantriannya. Kalau kita mengikuti definisi santri yang ditakrifkan oleh Al-Maghfirlah Kiai Hasani. Selamat Hari Santri Nasional 2023. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan semangat santri di dalam diri kita, dan kemudian kita bisa mewujudkan sikap santri di masyarakat untuk membuat negeri ini jaya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan melakukan wirid pembacaan sholawat nariyah
1 juta salawat nariyah. Ya, 1 juta salawat nariyah. 1 juta salawat nariyah ini kalau dibagi santri 12.000 lebih, maka nanti per orang dapat bacaan 99. Ya, 99 salawat nariyah itu sudah lebih dari 1 juta. Ya, kita malam ini membaca 1 juta salawat nariyah, per santri baca 99 kali. Kita niatkan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita bersama, kepada guru-guru kita, kepada keluarga kita, kepada negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada Palestina dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada Palestina dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada Palestina melawan Yahud, dan mudah-mudahan Allah membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Kita niati seperti itu. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang dan barakah. Kita niati seperti itu. Nanti kita baca sholawat nariyah, kita niati seperti itu. Ya. Dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan acara-acara yang lain. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mewakili dari pengurus, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rawuh daripada pengurus, dari Dewan Asatidz, dari keluarga Pondok Pesantren Sukogiri, dan juga atas hadir dari semua santri Pondok Pesantren Sukogiri. Jazakumullah ahsanal jazaan Pondok Pesantren Sukogiri. Wallahul muwaffiq ila al-muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.